Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Dalam pidato peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada generasi muda Indonesia untuk berani bermimpi besar dan tidak takut gagal. Ia juga mengajak para pemuda meneladani semangat persatuan yang diwariskan para pendahulu bangsa. Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh pemuda dan pemudi Indonesia untuk berani bermimpi besar dan tidak takut gagal. Seruan tersebut disampaikan dalam pidato peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat para pemuda tahun 1928 yang telah meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam keterangannya melalui video yang ditayangkan pada Selasa 28 Oktober 2025, Prabowo mengajak generasi muda untuk terus menjaga semangat juang dari para pendahulu. Presiden Prabowo menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda 1928 harus diwujudkan dalam kerja nyata untuk mengisi kemerdekaan dengan ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Ia menekankan pentingnya kontribusi aktif generasi muda dalam membangun bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan berkepribadian kuat. Menurutnya, nilai-nilai tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai. Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela. Sekali lagi, keberanian membela kebenaran dan ketulusan melayani rakyat seluruhnya. Hai pemuda, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya. Mari kita kobarkan semangat persatuan, semangat gotong royong, dan semangat untuk berbuat yang terbaik bagi negeri. Bersama kita buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat, yang adil, yang makmur, dan disegani dunia karena rakyatnya sejahtera. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Pemuda-pemudi bergerak, Indonesia bersatu. Lebih lanjut, Prabowo menyoroti peran penting pemuda sebagai penggerak utama kemajuan bangsa. Ia menegaskan bahwa cinta tanah air bukan sekedar slogan, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan pengabdian kepada rakyat. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, Presiden optimistis generasi muda mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih kuat, sejahtera, dan disegani dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto berangkat ke Korea Selatan. Keberangkatan Presiden Prabowo dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC di negeri ginseng. Menurut Prasetyo, Prabowo kemungkinan berada di Korea Selatan selama 3 hari. Dia meminta doa restu masyarakat agar perjalanan kepala negara berjalan lancar. Prasetyo menyebut agenda Prabowo di Korea Selatan hanya menghadiri KTT APEC saja. Hari ini tadi Bapak Presiden bertolak ke Korea untuk menghadiri KTT APEC, kurang lebih beliau akan berada di Korea selama mungkin 3 hari. Mohon doa restunya semua. Selain KTT ada agenda lain nggak, Mas? Selain KTT ada agenda lainnya? Tidak, hanya menghadiri KTT. Adapun KTT APEC akan diselenggarakan 31 Oktober sampai 1 November 2025 di Korea Selatan. Direktur Jenderal Asia Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Qadir Jailani, menjelaskan Prabowo akan menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang dalam penggunaan AI dalam forum tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto disambut hangat oleh para pekerja migran Indonesia saat kunjungan ke Gyeongju, Korea Selatan. Salah satunya pengusaha bakso asal Tegal, Edi Susanto, yang mengaku bangga. Ia menilai kepemimpinan Prabowo mempermudah pekerja migran di luar negeri.
Pengusaha bakso asal Tegal Muhammad Edi Suswanto, 40 tahun, mengaku senang mendapatkan kesempatan mewakili rekan-rekannya dari pekerja migran Indonesia untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Jeju, Korea Selatan pada Kamis 30 Oktober 2025. Sudah 7 tahun ia menjalankan usaha bakso di negeri gingseng tersebut. Edi menyampaikan rasa bangganya terhadap sosok Prabowo yang dinilainya banyak membantu serta mempermudah urusan pekerja migran di luar negeri melalui berbagai kebijakan pemerintah. Ia berharap ke depan pemerintah Prabowo terus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, termasuk para pekerja Indonesia di mancanegara. Pertama, saya dapat kabar juga sangat speechless ya, karena salah satu dari sekian banyak warga negara di Indonesia, saya termasuk yang dipercaya untuk mewakili teman-teman dari PMI maupun dari para pengusaha di sini. Sungguh sangat kaget dan sangat senang sekali. Yang pertama tentunya saya apresiasi dengan kinerja Presiden yang sekarang ini karena beliau banyak sekali membantu masyarakat, terutama bagi TKI yang ada di Korea juga dengan peraturan-peraturan yang sudah banyak perubahan tentunya dan sangat mempermudah PMI. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan lebih baik lagi tentunya harapan kita semua di sini, di Korea. Tetap semangat, tetap kerja keras, jangan patah menyerah, tetap bangga menjadi bahasa Indonesia walaupun di luar negeri begitu. Sebagai penutup, Edi menyampaikan terima kasih kepada Prabowo dan bertekad untuk terus mengharumkan nama Indonesia lewat usaha kuliner bakso miliknya. Diketahui Prabowo berada di Jeju untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC yang membahas isu ekonomi perdamaian serta penguatan kerjasama multilateral antara negara anggota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menilai KTT APEC 2025 berlangsung positif dan menekankan pentingnya ketenangan dunia untuk pemulihan ekonomi global. Presiden Prabowo Subianto menilai suasana KTT APEC 2025 berlangsung positif dan konstruktif. Di tengah ketegangan geopolitik dan dinamika ekonomi global, Prabowo menekankan pentingnya kerjasama dan ketenangan dunia untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Prabowo menyoroti tantangan global saat ini seperti perang tarif, ketegangan geopolitik, dan konflik di berbagai kawasan. Ia menekankan bahwa diplomasi yang menurunkan ketegangan dan membangun kepercayaan antar negara jadi kunci menjaga stabilitas ekonomi global. Alhamdulillah ketemu ya Presiden Trump dari Amerika jumpa dengan Presiden Xi Jinping. Saya dengar juga suasananya positif lah, dan ya ini yang kita harapkan karena ini akan sangat mempengaruhi ketenangan dunia. Dan ekonomi dunia sangat tergantung ketenangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Republik Korea Lee Jae-myung menyampaikan pujian dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas keberhasilannya memimpin Indonesia dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi mencapai 80%. Presiden Lee menilai capaian tersebut mencerminkan kepercayaan kuat rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Prabowo, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintahannya dalam menjaga stabilitas dan arah pembangunan nasional. Pernyataan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung tersebut disampaikan Presiden Lee saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di sela-sela konferensi tingkat tinggi APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan pada Sabtu lalu. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Presiden Lee mengungkapkan kekagumannya atas kinerja Prabowo Subianto selama 1 tahun masa kepemimpinannya. Presiden Lee menilai capaian tersebut mencerminkan kepercayaan kuat rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Prabowo, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintahannya dalam menjaga stabilitas dan arah pembangunan nasional. Selain itu, Lee menegaskan bahwa Korea Selatan dan Indonesia memiliki hubungan kerjasama yang telah lama terjalin di berbagai bidang. 후에 국정을 매우 잘하셔가지고 1주년 지지율이 80%를 넘겼다는데 참으로 놀라울 뿐만 아니라 축하드립니다. 인도네시아와 대한민국은 그 많은 세월 동안에 많은 영역에서 협력 관계를 구축해 왔습니다. 투자 이런 경제 분야뿐만이 아니고 안보, 방위,
분야에까지 아주 높은 고도의 협력 관계를 이뤄왔는데 앞으로도 더 밀도 있는 협력 관계가 이루어지기를 기대합니다. Prabowo menyambut baik pujian tersebut dengan penuh kehangatan dan menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Korea Selatan. Our relationship has been very good. Korea is a very important partner for us in economic cooperation, and I think on the whole, engagement between our government is also very good. Adapun pertemuan kedua pemimpin negara ini menegaskan kedekatan dan saling penghormatan antara Indonesia dan Korea Selatan, sekaligus menjadi bukti pengakuan internasional atas kepemimpinan Prabowo Subianto yang efektif dan mendapat dukungan luas dari rakyat. Dari Korea Selatan, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan di hadapan para pemimpin ekonomi dunia mengenai bahaya ekonomi yang serakah atau serakanomics yang menurutnya menjadi penghambat utama pertumbuhan dan merusak keadilan. Pesan itu disampaikan dalam pidatonya pada pertemuan para pemimpin ekonomi APEC Economic Leaders Meeting di Gyeongju, Korea Selatan waktu setempat. Dalam forum yang dihadiri para kepala negara dan pemerintahan dari 21 ekonomi anggota APEC, Prabowo menegaskan bahwa dunia kini tengah menghadapi ancaman yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga moral dan sosial, yaitu keserakahan yang menjelma dalam bentuk korupsi, penyelundupan, penipuan, dan ekonomi gelap lintas negara. Prabowo juga menyampaikan keprihatinan terhadap meningkatnya ketegangan global dan menurunnya rasa saling percaya di antara negara-negara di dunia yang membahayakan stabilitas ekonomi. Namun ia juga menegaskan bahwa kawasan Asia Pasifik tidak boleh menyerah pada keadaan ini. Menurutnya APEC didirikan atas keyakinan bersama akan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kerjasama lintas batas yang adil. Prinsip itu katanya tidak boleh pudar meskipun dunia sedang dilanda ketidakpastian. We are fighting corruption, fighting fraud, and fighting the greed economies that are holding back real growth. I believe that Asia Pacific must not accept division as its destiny. We must rise above suspicion, fear, and we must rebuild trust amongst ourselves and amongst the global economy. APEC's role and core mission is to facilitate free trade, investment in a multilateral cooperation amongst a sense of community across our region. This belief must endure. We cannot allow fragmentation to undermine the stability that has long sustained our growth. Growth that excludes is growth that divides. Division causes instability, and instability will not be conducive to peace and prosperity. Inclusivity should therefore guide us. Sustainability must also always be our guiding compass for a safe future for the world. APEC must ensure that the benefits of trade and investment reach everyone so that no economy is left behind. Prabowo juga menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai intinya. Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi yang menyingkirkan sebagian pihak hanya akan melahirkan ketimpangan dan potensi konflik. Di Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto menampilkan gaya diplomasi yang hangat dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung di sela-sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Sabtu siang waktu setempat. Selain mengapresiasi gelaran KTT APEC, Presiden turut kekuatan budaya Korea, yakni K-pop. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara khusus menyampaikan apresiasi terhadap kekuatan budaya Korsel yang telah mendunia, terutama melalui musik dan juga tarian K-pop yang turut digemari anak muda Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dengan penuh kehangatan dan disambut tawa serta tepuk tangan meriah dari Presiden Lee dan para pejabat Korsel yang hadir dalam pertemuan tersebut. Selain mengapresiasi K-pop, Prabowo juga menyampaikan pujian atas penyelenggaraan KTT APEC di Korsel yang berlangsung rapi dan efisien. Pertemuan bilateral kedua pemimpin negara juga membahas kelanjutan kerjasama strategis di berbagai bidang termasuk investasi,
ekonomi dan proyek pertahanan pesawat tempur kolaborasi kedua negara. I'd like to thank you for the beautiful gala dinner last night. It was very interesting, and I think Korea is going to conquer the world with your music and your dancing. All the young Indonesians, they all are crazy about K-pop. I would like to congratulate you on your leadership of APEC. This is a very excellent organized event, very efficient and always punctual, always on time, to the minute. Our relationship has been very good. Korea is a very important partner for us in economic cooperation, and I think on the whole, engagement between our government is also very good. Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan erat dengan Korsel yang telah terjalin sejak lama. Dari Korea Selatan, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Lembaga Survei Pusat Riset Indonesia atau PRI merilis hasil survei nasional terbaru. Hasilnya, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, mencapai angka 82,44%. Survei nasional yang dilakukan Lembaga Pusat Riset Indonesia dilaksanakan di 38 provinsi di Indonesia. Dari hasil temuannya, masyarakat yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 82,44%. Sedangkan yang menyatakan tidak puas sebesar 14,20%. Dan sisanya 3,36% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Menurut Denny Yusuf, Direktur Eksekutif Pusat Riset Indonesia atau PRI, tingginya angka kepuasan publik menunjukkan bahwa program pemerintah mulai terasa manfaatnya bagi masyarakat. Program tersebut diantaranya makan bergizi gratis, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, ketahanan pangan, dan program koperasi merah putih. Hasil survei juga mencatat sebanyak 20,55% publik mengapresiasi program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat. Sementara 15,25% menilai pemerintah cepat dalam menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Sisanya memberi nilai tinggi pada upaya pemerintah dalam ketahanan energi, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Kalau dilihat secara keseluruhan ya, dengan angka sekitar 82,44%, ini sangat tinggi sebenarnya. Ini juga menjadi modal bagi pemerintahan Prabowo Gibran dalam 1 tahun ini untuk 4 tahun ke depan untuk lebih ditingkatkan kerja-kerja yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. Itu aja sebenarnya. Dan ini menjadi modal utama misalnya, karena 1 tahun itu menjadi krusial. Setelah itu nanti baru tahun kedua, tahun ketiga, mudah-mudahan sampai akhir pemerintahan 5 tahun ini bisa memberikan kerja-kerja optimal terhadap masyarakat. Yang itu diharapkan oleh masyarakat, karena secara ekonomi misalkan meningkat, secara ketahanan pangan meningkat, secara energi, secara penegakan hukum terus ditingkatkan. Misalkan tadi kita ada beberapa poin yang sebenarnya menjadi catatan khusus, itu menjadi titik bagusnya di pemerintahan kali ini. Program yang bagus, terus ketahanan energi, terus juga kerja-kerja hukum, penegakan hukum juga bagus. Saya kira itu perlu menjadi daya dorong untuk lebih lagi maju. Hasil survei PRI ini menegaskan bahwa program prioritas pemerintah telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Namun PRI mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga konsistensi dan transparan dalam setiap implementasi program. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Prabowo PM Selandia Baru bahas kerjasama ekonomi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan dan informasi kami lanjutkan.
Presiden Prabowo Subianto bertemu PM Selandia Baru Christopher Luxon di Gyeongju, Korea Selatan saat KTT APEC 2025. Kedua pemimpin membahas penguatan kerjasama ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan peningkatan nilai perdagangan antara kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Hotel Lahan Select Gyeongju pada Jumat 31 Oktober 2025. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela KTT APEC 2025 yang digelar di Republik Korea. Keduanya membahas upaya perkuat kemitraan komprehensif yang telah terjalin antara Indonesia dan Selandia Baru sejak 2018. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk memperluas kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, dan pendidikan. PM Luxon mengapresiasi peran Indonesia dalam memperkuat kemitraan strategis antara ASEAN dan Selandia Baru, serta mendorong peningkatan hubungan dagang antar negara. Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia, kerjasama pertanian, serta perluasan akses pasar, guna meningkatkan nilai perdagangan yang pada 2024 mencapai 1,91 USD miliar. Has steadily increased over the past 5 years, nearly 10% annually. But I think we should work. Yeah, we can do better. We should work. We should work together. And on all those sectors, I think we are cooperating very well. But can I just say also thank you very much for all your support on the ASEAN CSP upgrade as well. We really appreciate that. And of course, with the ASEAN CSP upgrade, RCEP, the ASEAN ANZ FTA upgrade, we've got good mechanisms for us to do exactly what you and I talked about in Peru last year, which is how do we accelerate the trading relationship between our two countries. We have very complementary trade, and as we talked before, whether it's around food security, the work that you're doing with respect to the school program, food program, we need that help as well. So I look forward to getting into our bilateral and about some other issues would be great. Pertemuan berlangsung hangat dan bersama dengan kesepakatan untuk terus mendorong implementasi kerjasama konkret yang bermanfaat bagi masyarakat kedua negara dan mendukung stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana mengirim mahasiswa Indonesia belajar kedokteran dan kedokteran gigi ke Selandia Baru. Ia juga menekankan penguatan kerjasama pendidikan dan pertanian dengan negara tersebut. Usai pertemuan bilateral dengan PM Selandia Baru Christopher Luxon di sela-sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana Indonesia untuk mengirim banyak mahasiswa belajar kedokteran dan kedokteran gigi di Selandia Baru. Prabowo menekankan pentingnya penguatan kerjasama di bidang pertanian dan pendidikan, termasuk mendorong guru-guru dari Selandia Baru untuk membantu Indonesia meningkatkan kualitas pendidikan. Kita ingin juga kirim lebih banyak mahasiswa untuk belajar kedokteran dan kedokteran gigi. Kita sangat butuh dokter dan dokter gigi. Dan saya juga minta kalau ada guru-guru dari Selandia Baru yang bisa bantu kita mau nambah sekolah atau kursus-kursus bahasa Inggris untuk pekerja-pekerja kita yang mau ke luar negeri. Saya kira bahasa sangat penting dan ini sedang kita bahas. Ia juga menyoroti hubungan erat Indonesia dan Selandia Baru yang telah terjalin selama ini, menyebut Selandia Baru sebagai sahabat sekaligus mitra strategis dan menegaskan komitmen memperkuat kemitraan yang sudah dibangun sejak pertemuan KTT APEC 2024 di Peru. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh hasil penyitaan negara termasuk dari kasus narkoba dan korupsi akan dialokasikan untuk pendidikan. Ia menekankan pendidikan sebagai kunci masa depan bangsa dan mengapresiasi kinerja kepolisian dalam memberantas narkoba. Dalam sambutannya usai menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton dengan nilai mencapai 29,37 triliun di lapangan Bayangkara, Mabes Polri Jakarta Selatan pada Rabu 29 Oktober 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruhnya hasil penyitaan negara dari kasus kejahatan
termasuk korupsi dan narkotika, akan dialokasikan untuk pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah kunci untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Prabowo juga menyinggung sebelumnya saat Kejaksaan Agung menyerahkan uang sitaan kasus korupsi crude palm oil sebesar 13 triliun kepada Kementerian Keuangan. Presiden memerintahkan agar dana tersebut digunakan untuk menambah beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan dan menekankan pengelolaan dana hasil penyitaan harus bermanfaat langsung bagi pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan kunci dari kebangkitan bangsa, ya. Karena itu kita juga akan kerahkan segala daya kita untuk memperbaiki pendidikan kita. Kita akan kerahkan semua hasil penghematan kita, semua hasil penyitaan kita terhadap kekayaan koruptor dan sebagainya, kita investasikan kepada pendidikan anak-anak kita. Sekolah-sekolah kita renovasi dan kita akan bangun sekolah-sekolah baru. Sekarang sekolah rakyat untuk yang paling bawah, nanti kita juga bikin sekolah untuk yang di tengah-tengah. Dan nanti kita bikin universitas-universitas kita juga. Selain itu, Presiden mengapresiasi kinerja kepolisian yang berhasil mengungkap kasus narkotika besar dalam setahun terakhir. Ia menegaskan narkoba sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa dan mendorong aparat untuk terus bekerja dengan semangat pengabdian tinggi. Prabowo menyebut para anggota Korps Bayangkara sebagai pendekar-pendekar hukum yang siap mempertaruhkan segalanya demi bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan 3 tugas utama Polri dalam penegakan hukum. Ketiganya adalah pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online. Saat memberikan sambutan dalam acara pemusnahan narkoba di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta pada Rabu 29 Oktober, Presiden Prabowo Subianto menegaskan 3 tugas utama yang harus menjadi fokus Polri dalam penegakan hukum, yaitu pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online. Ia juga menekankan pentingnya memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk seperti pelabuhan dan perbatasan untuk mencegah masuknya barang selundupan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti ancaman serius dari jaringan narkoba internasional yang kini menggunakan teknologi canggih termasuk kapal selam untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Ia menegaskan bahwa Polri harus menjadi garda terdepan dalam melindungi rakyat dari berbagai ancaman tersebut. Mencegah penyelundupan narkotika lewat sampan-sampan, lewat kapal nelayan di ribuan pelabuhan tikus. Saya ingatkan di mana-mana. Tentara harus jadi tentara rakyat, polisi harus jadi polisi rakyat, sehingga rakyat nanti yang jadi mata dan telinga, rakyat yang lapor. Bahkan sekarang ada modus si kartel narkoba punya kapal selam, saudara-saudara. Dia punya kapal selam, jadi polisi harus lebih sigap, harus kompak kerjasama dengan TNI, dengan Bea Cukai, dengan Kejaksaan, semua lembaga kita harus jadi satu tim. Saya selalu mengatakan kita harus bekerja dengan teamwork. Jangan ego sektoral, jangan loyalitas korps berlebihan. Kita satu korps merah putih. Korps NKRI. Kegiatan pemusnahan narkoba ini menjadi simbol 1 tahun pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat di bawah kepemimpinan Prabowo. Sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Polri berhasil menyita 214,84 ton narkotika senilai 29,37 triliun rupiah, menangkap lebih dari 65.000 tersangka dari 49.000 kasus, serta mengungkap 22 kasus tindak pidana pencucian uang dengan aset senilai 221,38 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan mencapai 2,1 ton narkotika berbagai jenis, hasil kerjasama antara Polri, BNN, Bea Cukai, Kejaksaan, dan PPATK. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan perkembangan program makan bergizi gratis yang sudah menjangkau 13.514 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo optimistis target 82,9 juta penerima manfaat program MBG akan tercapai hingga akhir tahun. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 29 Oktober 2025. Rapat membahas perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional dan menjadi forum bagi Presiden untuk memantau capaian program yang sedang berjalan. Dalam pertemuan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana melaporkan perkembangan program makan bergizi gratis. Hingga kini tercatat 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sementara penyerapan anggaran MBG telah mencapai 50%. Dadan menyatakan optimisme terhadap tercapainya target penerima manfaat MBG hingga akhir tahun. Keyakinan ini didasarkan pada pelaksanaan program di lapangan, termasuk peningkatan jumlah SPPG yang terus bertambah setiap hari. Diundang oleh Pak Presiden untuk berdiskusi terkait dengan bidangnya masing-masing, dan Pak Presiden ingin memonitor dan langsung juga ingin mendapatkan laporan progres terkait bidang masing-masing dan khusus terkait makan bergizi gratis. Alhamdulillah hari ini kita sudah laporkan ada 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan dan berpotensi melayani 39,5 juta. Dan insya Allah akhir bulan ini mungkin kita sudah akan melayani 40 juta dan hari ini penyerapan makan bergizi sudah mencapai 35,6 triliun, sudah mencakup 50,1%, dan kita kejar terus target sampai akhir tahun, mudah-mudahan 82,9 juta bisa kita layani di akhir tahun. Seperti diketahui kita bisa menghasilkan SPPG baru setiap hari sekitar 200, dan itu berpotensi melayani 600.000 penerima manfaat setiap hari. Kita akan kejar di 2 bulan terakhir ini agar bisa tercapai 82,9 juta, dan Pak Presiden akan mengapresiasi itu meskipun akan memaklumi kalau misalnya katakanlah 75 juta bisa tercapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto turut memperhatikan masalah utang kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH. Prabowo meminta jajarannya mulai putar otak untuk mengatasi masalah ini. Mensesnek RI Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto turut memperhatikan masalah utang kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH. Dia meminta jajarannya mulai putar otak untuk mengatasi masalah ini. Prasetyo Hadi mengatakan sempat ada rapat terbatas soal hal tersebut antara Prabowo dan jajaran tim ekonominya, mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, hingga CEO Danantara Rosan Roslani. Prabowo meminta Airlangga DKK mencari cara dan melihat berbagai opsi untuk menyelesaikan utang kereta cepat tanpa gejolak ke perekonomian. Misalnya saja perpanjangan masa pinjaman ataupun skenario pembayaran yang lain. Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Airlangga, Menko Epon, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Tapi intinya kewajiban kita semua, kewajiban pemerintah adalah untuk menyediakan transportasi publik sebaik-baiknya. Tidak hanya bus, ya, mulai dari transportasi kereta api ya, non kereta api cepat, dan transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki. Di samping itu, Prasetyo mengatakan penyediaan transportasi publik macam bus memang merupakan kewajiban pemerintah. Selain bus, transportasi lain macam kereta api, kecepatan biasa, bus, hingga kapal laut juga akan dihadirkan pemerintah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar kereta cepat WUSH tak sekedar sampai Surabaya.
Prabowo ingin Wush tersambung sampai Banyuwangi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi modern seperti Wush tidak boleh berhenti di tengah jalan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar kereta cepat Wush tak sekadar sampai Surabaya. Prabowo ingin Wush tersambung sampai Banyuwangi. Menurut Presiden Prabowo, manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kehadiran kereta cepat jauh lebih besar dibanding beban finansial. Prabowo juga menegaskan proyek kereta cepat menjadi simbol kerjasama Indonesia dan Cina dan juga langkah penting untuk transfer teknologi transportasi modern di dalam negeri. Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengelolanya tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN secara langsung. Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Wush. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Aksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan polemik pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Ia memastikan negara akan hadir dan bertanggung jawab atas keberlanjutan proyek transportasi tersebut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab atas polemik pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Usai menjajal KRL di kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa 4 November 2025, Prabowo meminta PT KAI dan masyarakat agar tidak khawatir. Ia menjelaskan telah mempelajari secara mendalam masalah hutang dan pembiayaan operasional Wush dan meyakini bahwa Indonesia masih mampu menanggung beban tersebut. Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak seharusnya menghitung untung dan rugi dalam penyediaan transportasi publik. Menurutnya, layanan transportasi umum adalah bentuk kewajiban negara atau public service obligation yang harus terus dijaga. Ia mencontohkan, saat ini pemerintah sudah memberikan subsidi hingga 60% untuk layanan kereta api, agar masyarakat dapat menikmati akses transportasi yang terjangkau dan layak. PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Wush. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, nggak ada masalah itu. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Proyek kereta cepat Wush yang dimulai pada 2016 dan diresmikan pada 2023 diketahui memiliki hutang sekitar 118 triliun rupiah. Polemik pembiayaan proyek ini masih berlangsung, sementara pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi dan Antara terus mencari solusi terbaik. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,
Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan bahwa Presiden memastikan negara akan hadir untuk menyelesaikan persoalan ini, termasuk dengan kemungkinan menggunakan dana APBN. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mendukung langkah PT Kereta Api Indonesia atau KAI dalam menyiapkan kereta khusus bagi petani dan pedagang yang akan diluncurkan bulan ini. Prabowo berharap keberadaan kereta tersebut dapat memajukan ekonomi rakyat. PT KAI menyiapkan 8 rute kereta khusus petani dan pedagang dari Merak menuju Rangkas Bitung, Banten. Prabowo juga meminta agar kapasitas penumpangnya diperbanyak. Tak hanya itu, PT KAI memastikan adanya subsidi harga tiket untuk mendukung ekonomi petani dan pedagang, meski besaran subsidinya masih dalam pembahasan. Pada Agustus lalu, PT KAI telah melakukan uji coba pengoperasian kereta ekonomi khusus petani dan pedagang untuk rute Surabaya-Gubeng, Lamongan, Jawa Timur. Tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa kami sudah menyiapkan juga kereta khusus petani dan pedagang. Beliau sangat mendukung sekali karena ini adalah mensupport untuk ekonomi rakyat di bawah, ya, dan beliau memberikan beberapa arahan juga untuk menambah kapasitas dari kereta petani dan pedagang ini. Kereta khusus ini dirancang untuk membantu mobilitas petani dan pedagang, sekaligus mempermudah pengangkutan hasil panen maupun barang dagangan secara lebih leluasa, aman, dan efisien. Menurut Vice President Public Relations KAI, Anna Purba, konsep desain kereta khusus petani dan pedagang ini mengedepankan kemudahan akses dan ruang angkut yang lebih luas. Tempat duduk dipasang sejajar di sisi kiri dan kanan, sehingga ruang tengah menjadi lapang untuk menempatkan hasil pertanian atau barang dagangan, sekaligus memudahkan pergerakan di dalam kereta. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo resmikan stasiun Tanah Abang baru. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan wajah baru Stasiun Tanah Abang di Jakarta Pusat. Peresmian ini menandai langkah pemerintah dalam meningkatkan kenyamanan dan pelayanan transportasi publik. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Tanah Abang baru Jakarta Pusat pada Selasa 4 November 2025 setelah hampir 2 tahun direvitalisasi. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol bersama. Prabowo tiba pada pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, didampingi pejabat negara dan Direktur Utama PT KAI, serta diawali dengan peninjauan KRL komuter lain rute Manggarai Tanah Abang. Dalam pidatonya, Prabowo mengapresiasi modernisasi transportasi publik dan menekankan pentingnya menjaga serta meningkatkan infrastruktur kereta api seiring jutaan penumpang yang dilayani setiap tahun. Kepala negara juga mendorong perbaikan kenyamanan stasiun dan penambahan gerbong untuk mengantisipasi kepadatan penumpang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, 4 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan Stasiun Tanah Abang baru. PT Kereta Api Indonesia, teruskan pengabdianmu kepada rakyat Indonesia. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu, kalau di Jawa dulu panggilannya apa? Sepur. Ya. Sepur. Tapi jaga kebersihan. Ya. Rel-rel kereta api dijaga, keamanan, keselamatan. Pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Tidak boleh ada kecelakaan lagi. Stasiun Tanah Abang baru kini menampilkan fasad modern ornamen oval di lantai 2 dan jalur pejalan kaki khusus tanpa gangguan pedagang kaki 5. Revitalisasi yang dimulai April 2023 ini selesai tahun 2025 dengan stasiun dimulai beroperasi sejak Februari. Diproyeksikan menjadi titik awal transformasi stasiun di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta PT Kereta Api Indonesia atau KAI memperbaiki aspek keamanan, kenyamanan, dan kebersihan pelayanan kereta api di Indonesia. Presiden menyoroti layanan transportasi massal di wilayah Jabodetabek yang setiap hari digunakan masyarakat umum.
Presiden Prabowo Subianto meminta PT Kereta Api Indonesia atau KAI memperbaiki aspek keamanan, kenyamanan, dan kebersihan pelayanan kereta api di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama KAI Bobi Rashidin usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Senin siang. Lebih lanjut, Bobi mengatakan Prabowo juga menyoroti layanan transportasi massal di wilayah Jabodetabek yang setiap hari digunakan masyarakat umum. Dipastikan bahwa mass transit yang dipakai ini terutama oleh pekerja yang setiap hari bolak-balik ke Jakarta, masyarakat kalangan bawah dan semua kalangan seperti yang saya sampaikan tadi harus aman, nyaman, bersih, dan keselamatan adalah nomor 1. Tambahkan gerbong, perbaiki gerbong yang ada, nyamankan penumpang, terutama yang perempuan, stasiun, lintasan kereta dan gerbong harus bersih, terutama peningkatan fasilitas di stasiun, peningkatan fasilitas operasi yang ada di lintasan, dan bahkan juga meningkatkan infrastruktur dari lintasan yang ada. Selain itu, Prabowo juga memberi perhatian besar terhadap peningkatan fasilitas kereta api. Menurut Bobi, Prabowo menekankan agar setiap aspek pelayanan harus ditingkatkan kualitasnya demi kenyamanan penumpang. Prabowo meminta KAI untuk segera menambah jumlah kereta api agar masyarakat dapat menikmati perjalanan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat transportasi publik melalui subsidi operasional hingga 60%. Langkah ini bertujuan meringankan beban masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas serta kesejahteraan rakyat. Saat meresmikan stasiun Tanah Abang baru di Jakarta pada Senin 4 November, pemerintah menegaskan komitmen memperkuat transportasi publik sebagai bagian dari pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah subsidi operasional kereta api hingga 60% untuk meringankan beban masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa subsidi transportasi publik bukan sekadar hitung-hitungan ekonomi, melainkan kewajiban pemerintah menjalankan fungsi public service obligation. Transportasi massal termasuk kereta api dinilai vital untuk efisiensi logistik, menekan biaya ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%. Semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu akan kita perluas, akan kita perbesar transportasi massal. Pemerintah juga berencana menambah 30 rangkaian kereta baru di Jabodetabek, serta memperluas jaringan ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Langkah ini sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk menghadirkan negara di tengah rakyat, memastikan pembangunan berkeadilan, dan memanfaatkan kekayaan negara demi kesejahteraan bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, mengungkapkan Indonesia menegosiasikan pembelian total 6 pesawat Airbus A400M untuk TNI. Saat ini Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak 2 unit dengan opsi 4 unit tambahan. Dalam penyerahan Airbus A400M, MRTT Alpha 4001 kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan menambah kontrak pembelian pesawat jenis ini. Saat ini Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak 2 unit dan membuka opsi 4 unit tambahan untuk memperkuat alutsista TNI, khususnya Angkatan Udara. Udara bagi kita sangat-sangat menentukan dan sangat penting. Semua TNI sekarang kita bangun untuk menjadi lebih efektif. Tidak hanya menjaga wilayah, tapi juga mengamankan dan mendukung pembangunan nasional. Saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih. Kita sudah aktif 2 unit, kita sudah ada opsi 4 unit, kita mungkin negosiasi untuk kita tanda tangan 4 unit lagi. Ya, sementara itu. Tapi ini saya kira lebih nanti berpengaruh atau lebih berperan dalam evakuasi
yang luka-luka, yang perlu operasi dan sebagainya. Makanya kita bikin modul operasi udara, operasi ambulans udara, dan TNI saya perintahkan untuk nambah batalion kesehatan. Jadi batalion tim kesehatan tidak hanya mendukung bencana di wilayah nasional, tapi seandainya ada kemanusiaan yang terjadi, peristiwa di mana-mana, kita juga bisa hadir. Acara penyerahan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur berlangsung dengan prosesi simbolis penyiraman air dan penyerahan replika pesawat. Pesawat ini akan ditempatkan di Skuadron 31 dan prosesi dihadiri pejabat tinggi TNI serta sejumlah duta besar dari Eropa. Pesawat A400M dapat digunakan untuk pengangkutan taktis dan strategis, mengangkut logistik hingga 37 ton, serta personel dan peralatan berat. Kontrak awal juga mencakup dukungan pemeliharaan dan pelatihan lengkap, sementara letter of intent menyiapkan akuisisi 4 unit tambahan di masa mendatang. Momen penyerahan itu dihadiri Menhan Purnawirawan Safri Samsudin, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Pudi Revita, Kasau Marsekal Muhammad Tony Harjono, dan sejumlah dubes dari Eropa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat kemampuan udara TNI dengan melengkapi pesawat A400M menggunakan modul ambulans udara. Fasilitas ini akan mendukung misi kemanusiaan dan evakuasi medis baik di dalam negeri maupun di kawasan internasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah segera memesan modul ambulans udara untuk pesawat angkut berat A400M. Langkah ini melanjutkan pengembangan fasilitas serupa yang sebelumnya telah dimiliki pesawat C-130 Hercules. Presiden menilai penambahan kemampuan ini akan memperkuat peran TNI dalam misi kemanusiaan, terutama evakuasi korban luka dan operasi medis udara. Presiden juga menekankan TNI tidak hanya berfungsi menjaga kedaulatan wilayah, tetapi turut berperan aktif dalam membantu masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Saat itu pemerintah akan menambah batalion dan tim kesehatan TNI agar dapat dikerahkan dalam misi kemanusiaan di berbagai negara. Presiden mengingatkan pentingnya solidaritas global sebagaimana Indonesia dulu menerima bantuan dari berbagai negara saat bencana besar melanda seperti tsunami Aceh dan gempa di Sulawesi Tengah. Saya kira ini sangat mampu, tapi ini saya kira lebih nanti berpengaruh atau lebih berperan dalam evakuasi yang luka-luka, yang perlu operasi dan sebagainya. Makanya kita bikin modul operasi udara, operasi ambulans udara, dan TNI saya perintahkan untuk nambah batalion kesehatan. Jadi batalion tim kesehatan tidak hanya mendukung bencana di wilayah nasional, tapi seandainya ada kemanusiaan yang terjadi, peristiwa di mana-mana, kita juga bisa hadir. Ingat waktu kita peristiwa tsunami di Aceh, banyak negara datang bantu kita. Waktu kita ada masalah di Sulawesi Tengah, ya, di Palu juga banyak negara bantu kita, ya kan? Jadi kita juga sebagai bagian dari komunitas dunia, kita harus juga bantu negara-negara dalam kesulitan. Waktu Turki gempa bumi besar, kita juga kirim 2 Hercules dan kita siap waktu itu kirim kapal. Kita sekarang masih ada tim kesehatan di Gaza bersama UAE, Emirates, masih ada di situ. Saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih semuanya. Dari Jakarta, Asia Mariska, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.